Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wal muhtad wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fid din, a'azakumullah wa akhwati fillah. Alhamdulillah kita bisa duduk lagi di sini, berjumpa lagi ya untuk mempelajari agama Islam ini. Agama satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana tidak ada amalan yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Ya, namun sebelumnya kita ucapkan bagi yang baru, marhaban bi thalabil ilm. Selamat datang di dalam menuntut ilmu. Di mana menuntut ilmu ini adalah ibadah khusus, ibadahnya mereka para ulama yang tidak dilakukan oleh selain mereka. Adapun sholat, puasa, zakat, dan yang lain-lain itu dilakukan oleh kaum muslimin. Akan tetapi belajar dan mengajarkan ilmu itu ibadah yang khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih di antara mereka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan rahmat dan keutamaan dari Allah, hendaklah kalian bergembira. Karena sesungguhnya itu jauh lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia. Minadz dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Karena sesungguhnya mereka para penuntut ilmu, kata Rasul alaihi wassalatu wassalam, teman duduknya saja tidak akan merugi. Ya, teman duduknya itu tidak akan merugi. Apalagi mereka yang menuntut ilmu. Bahkan ikan-ikan di lautan itu memohonkan ampun Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka para penuntut ilmu. Bahkan mereka yang duduk di majelis ilmu dalam kondisi mereka tidak menuntut ilmu, yakni mereka tidur di situ, maka para malaikat tetap memintakan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka yang fokus belajar untuk menuntut ilmu, ya. Karena itu ikhwatin azakumullah, seharusnya kita sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu ini, menuntut ilmu agama Allah, agama Islam ini. Ya, kita kumpulkan sedikit demi sedikit yang itu akan menjadi bermanfaat bagi kita. Tidak ada yang menyangka besok kita akan menjadi seperti apa. Imam Ahmad juga gak menyangka dia akan menjadi salah satu dari Imam Mahdab. Ya, Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah, lain-lainnya. Gunung yang besar itu terdiri dari kerikil. Kecil-kecil yang sedikit-sedikit. Ya. Imam Syekh Al-Albani juga nggak menyangka dia akan menjadi ulama besar. Itu bahkan kita sendiri juga nggak menyangka dulu kok bisa ngajarkan. Dulu niatnya ikhlas karena Allah, pengen tahu, gitu, pengen tahu. Ya, maka dari itu, ikhwan fillah azakumullah, setiap kita tidak dituntut untuk bisa menjadi pengajar, tetapi setiap kita dituntut untuk mengetahui basic dari apa yang kita amalkan. Ya, demikian pula ketika kita sudah mengetahui, setiap dituntut untuk menyampaikan pada yang lainnya dari apa yang kita ketahui, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya balighu anni walau ayah, sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Ikhwani fiddin azakumullah, di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada pasal al-isti'adzatu minasyaitonir rajim, qiraatil. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk ketika kita akan membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, "Fa qara'tal Qur'an fasta'idz
billahi minasyaitonirrajim. Kalau kalian hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawakkalunahu wal ladzina hum musyrikun. Sesungguhnya tidak ada kekuasaan bagi syaitan kepada orang-orang yang beriman. Bertawakal kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah dan bertawakal kepadanya, maka syaitan tidak akan mampu menguasai kita. Ya, syaitan ranyedak, demit randulit gitu kalau orang bilang, orang Jawa bilang gitu. Ya, ketika kita beriman kepada Allah dan bertawakal. Innama sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu. Karena sesungguhnya kekuasaan syaitan adalah orang-orang yang memang walaknya kepada syaitan. Emang orang-orang loyalnya kepada syaitan dan orang-orang yang kutukan Allah dengan yang lainnya. Sebagaimana yang telah sampaikan sebelumnya, untuk selanjutnya pada pertemuan kita tidak akan dalam pada suatu kasus atau suatu permasalahan. Kita akan berlalu dengan ringan saja, ya. Apa yang perlu kita ambil dari faedah yang ada, kemudian demikian pula tidak akan berkepanjangan, ya, sehingga membosankan dan juga tidak akan kependean, sehingga banyak faedah-faedah yang mungkin luput dari kita. Maka dari itu, ikhwani fillah, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya kekuasaan syaitan hanya kepada yang loyalnya syaitan. Adapun orang-orang yang tidak loyal kepada syaitan, maka syaitan tidak mampu menguasai mereka. Demikian pula dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah dan syaitan ketika akan membaca Al-Qur'an. Kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian pula termasuk darinya ketika kita ingin mendirikan sholat. Ya, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari syaitan, karena di dalam sholat kita akan Allah, menghadap Allah dan membaca dari ayat-ayat Al-Qur'an. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda mengisahkan, inna syaitanan tafallata alayyal barihah fa arada ayaqta'a alayya salati. Ya, karena sesungguhnya syaitan, kata Nabi SAW, kemarin telah bermain-main denganku, menggangguku, ya, dan dia ingin memotong solatku, ya, ingin memotong solatku. Dan diriwayatkan di riwayat, biasanya Rasul alaihi wassalatu wassalam mencekiknya, ya, mencekik syaitan tersebut yang mengganggu Rasul alaihi wassalatu wassalam sampai lidahnya menjulur dan mengenai lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana menyatakan sampai dinginnya lidahnya itu aku rasakan tanganku. Ya, pertanyaannya, kenapa syaitan kok lidahnya dingin padahal dia diciptakan dari api? Siapa yang bisa komunikatif, lebih komunikatif? Hah? Janji. Apa lagi? Nanti masa janji syaitan kita akan masuk kepada khusus tipu daya dan janji-janji syaitan. Apa? Ada yang lain jawabannya? Apa nih? Ladri, silah. Syaitan dari api, ketika dibakar neraka, tersiksa nggak dia? Tersiksa. Dari api padahal. Taib tercipta api, tetapi sekarang dia bukan api lagi. Ya, sebagaimana manusia tercipta tanah, tetapi sudah bukan tanah lagi. Kita dilempar batu sakit nggak? Sakit gitu. Ya, demikian pula syaitan, walaupun dia penciptaannya api, tetapi sekarang dia sudah bukan api lagi. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, aku merasakan dinginnya menempel di tubuhku. Ya, jadi memang dari api, tetapi dia sudah bukan api lagi. Demikian pula pada pertemuan sebelumnya sudah kita mana saja lafaz yang kita ucapkan ketika
kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan terkutuk, di mana lafaz itu berulang kali di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap pendapatnya itu benar dalil. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan ketika kalian membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang antara lafadznya a'udzubillahi alim minasyaitonir rajim. Lafaz yang lain a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan lafaz-lafaz yang lainnya yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Kemudian ya, wa qur rabbi a'udzu min hamazati syayatin wa a'udzubika ayahdurun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun, katakanlah aku berlindung dari hamazati syayatin. Di mana al-hamz di sini adalah amrah katamar, ya, jamak dari hamazah, hamazah ya, yang artinya adalah sesuatu yang mengganggu, ya, yang mengganggu, yang menyerupai kegilaan, ya, kiranya kesana kemari, ya, nggak konsentrasi dengan apa yang dikerjakan olehnya, ya. Dan di sini lafadznya a'udzubika rabbi ayahdurun, ya. Yang pertama a'udzubika min hamazati syayatin, aku berlindung kepada Allah, wahai Rabbku, dari godaan-godaan syaitan yang tidak bisa konsentrasi. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun, aku minta perlindungan pula darimu supaya dia tidak hadir bersamaku, ya. Selain minta perlindungan agar kita tidak diganggu, di sini yang kedua kita juga minta perlindungan supaya syaitan itu tidak hadir kita. Kenapa? Karena sesungguhnya syaitan itu musuh dari mereka para malaikat. Ketika syaitan hadir, malaikat tidak mau mendekat. Demikian pula sebaliknya, ketika malaikat mendekat, maka syaitan tidak mau hadir di situ. Wa'udzubika rabbi ayahdurun, dan aku minta perlindungan kepadamu wahai Rabbku supaya mereka tidak mendekatiku. Ya. Berkata Ibnu Zaid, inda tilawatil Quran. Ibnu Zaid mengatakan bahwasanya lafaz ini ialah ketika kita akan Quran. Dan Ikrimah berkata, inda nazal wasiyab fa amruhu ayasta'idu min naw'ain syarru isabatihim bil hams wa qurbihim wa dunubihim. Ya. Kata Ikrimah, maksudnya di sini adalah ketika kita sedang sakaratul maut. Akan tetapi lafaz di sini adalah syarat. Ya, tidak khususkan apakah ketika membaca Al-Qur'an saja atau sakaratul maut. Intinya berdoa kepada Allah dengan doa seperti itu supaya syaitan tidak mengganggu kita sedang membaca Al-Quran maupun tidak sedang membaca Al-Quran, terutama ketika kita butuh kekuatan di dalam sakaratul maut kita. Kemudian fadhamanat al-isti'adzah an la yamsu wa la yuqarribuhu, ya. Dan terkandung di dalam makna kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan adalah supaya syaitan itu tidak mendekati kita dan tidak menyentuh kita. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'minun 96, idfa billati hiya ahsan, ya. Maka tolaklah, ya, tolaklah apa yang mereka perbuat itu dari perbuatan baik dengan perbuatan yang lebih baik, dari perbuatan buruk dengan perbuatan yang lebih baik. Ya, nahnu a'lamu bima yasifun. Sesungguhnya kami lebih mengetahui dari apa-apa yang mereka sifatkan. Yang pertama, di mana tadi ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari godaan syaitan, ya, itu adalah syaitan dari kalangan apa? Jin. Ada yang kedua, ini adalah bagaimana kita melindungi
diri kita dari syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Ya, dari syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Karena yang namanya itu bukanlah jenis, tetapi sifat. Ya, syaitan itu adalah kullu masyatona, sesuatu yang dijauhkan. Artinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada syaitan dari kalangan jin dan ada syaitan dari kalangan manusia. Yuhuna ba'duhum ba'da zuhrufal qawli ghurura, kata Allah dalam Al-Quran. Mereka ini, syaitan dari kalangan jin dan manusia, saling membisikkan kata-kata indah yang memperdaya, menipu diri mereka sendiri. Yang sesungguhnya orang lain nggak tertipu, yang tertipu mereka sendiri. Ya, nggak apa-apa, ini tuh baik. Ya, nggak masalah. Orang yang lihat itu nggak tertipu, enggak, itu jelas-jelas buruk kok, gitu. Tetapi mereka buat kata-kata indah yang menipu diri mereka sendiri. Dan ketika kita menghadapi syaitan dari kalangan jin, kita meminta perlindungan kepada Allah. Dan ketika kita menghadapi syaitan dari kalangan manusia, maka di sini perintahnya adalah idfa billati hiya ahsan. Ya, idfa billati hiya ahsan sayyi'ah. Maka balaslah perbuatan buruk mereka dengan perbuatan yang lebih baik. Ya, balaslah perbuatan buruk mereka dengan perbuatan yang lebih baik. Ya, dari sini ada tingkatan-tingkatannya. Wa nadhiru hadza qauluhu fi suratil A'raf. Ya, dan yang semakna dengan ayat ini adalah apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 199. Afwa wa'mur bil ma'ruf wa'anil jahilin. Ya, maka banyak-banyaklah memaafkan. Ya, perintahkan kepada yang ma'ruf, berpalinglah kalian dari orang bodoh. Ya, orang bodoh diajak ngomong nggak bisa, udah nggak usah dilayanin. Ya, nggak usah dilayanin, tinggal pergi aja. Ya, karena sesungguhnya mereka tidak mengharapkan kebenaran, tetapi mereka mengharapkan membenarkan pendapat mereka sendiri. Ya, mereka udah punya pendapat, baru cari-cari dalil. Bukan mencari dalil untuk diikuti. Ya, maka di sini perintahnya adalah berpalinglah kalian dari orang-orang bodoh tersebut. Fa'muruhu bitaf'i syarril jahilina bil iradi anhum. Maka di sini Allah memerintahkan untuk berpaling dari mereka orang-orang bodoh, dari keburukan mereka orang-orang bodoh. Thumma amarahum bidaf'i syarri syaitanu bil isti'adati minhu. Ya, dan kemudian Allah memerintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan-syaitan dari kalangan jin. Faqal wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan ketika kalian disentuh dengan sentuhan dari syaitan, ya, berupa bisikan atau perasaan-perasaan yang enggak jelas, ya, maka berlindunglah engkau kepada Allah. Astaghfirullah. Kita merasa marah yang sangat, merasa jengkel atau merasa dengki, yang lain-lainnya, kita istighfar kepada Allah. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa nadhiru dzalika qauluhu fi suratil Fussilat. Dan yang semakna juga pada ayat tersebut adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya, dan tidaklah sama, ya, sesuatu yang hasan dan sesuatu yang buruk itu enggak sama. Maka balaslah perbuatan yang kalian itu enggak suka dengannya dengan perbuatan yang lebih baik. Maka serta-merta kalian enggak tahu, bisa jadi tiba-tiba nanti antara engkau dengan mereka jadi seolah-olah seperti saudara yang saling melindungi. Ya, jadi seperti saudara yang saling melindungi. Cuma di sini ada rincian memang. Apakah dia berbuat buruk seperti itu karena kebodohannya atau karena kesombongan dan pembangkangannya? Ya, ketika karena kesombongan dan pembangkangannya, maka tinggal pergi. Ya, nggak usah dilayani. Tapi kalau karena kebodohannya, nggak apa-apa, kita kasih kebaikan-kebaikan. Bisa jadi, ya, sewaktu ketika, maka orang tersebut menjadi seperti saudara bagi kita. Ya, berapa banyak tempat di pondok-pondok kita Ahlussunnah yang dahulu
Di sana itu orang-orang, ada beberapa orang yang sangat memusuhi, ya, yang sangat memusuhi, ya, bahkan sempat ke pondok bawa celurit gitu kan, dicari ustadznya mana gitu, ya, tiba-tiba gempa. Nah, ketika gempa tinggalnya di masjid, ya subhanallah, semua itu hancur semua kecuali masjidnya, gitu. Kecuali masjid pondok. Akhirnya tinggal di masjid, dilayani seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu. Akhirnya dia malu sendiri, ya. Maka setelah kejadian itu dia menjadi orang yang terdepan membela dakwah sunnah ini, gitu, ya. Dan ini kejadian nggak di satu dua tempat, ya. Di banyak tempat kondisinya seperti itu. Di Jawa Timur juga seperti itu, ya. Baru ikhwan-ikhwan ya tahu sendiri ya, pondok Ahlussunnah itu isinya fuqara wal masakin, nggak punya duit gitu, ya kan, mau bikin jembatan nyebrang kalen aja itu nggak punya duit, urunan ikhwan, urunan sampai terkumpul 15 juta 17 juta bikin jembatan untuk nyebrang kalen, ya. Nah, terus apa namanya, ada tong isinya air, ya, bekas dipakai, tongnya penuh gitu. Ya, ini jembatan udah tinggal nunggu kering itu. Itu disuntak malamnya. Disuntak kena jembatan sampai ambrol jembatannya. Gitu. Ya, ikhwan-ikhwan tuh tahu siapa yang melakukan tuh tahu gitu. Tapi ya alhamdulillah sama ustadznya suruh sabar, udah nggak apa-apa. Waktu kurban dikasih kurbannya, kasih kurbannya. Lama-lama alhamdulillah ngaji. Akhirnya setelah ngaji lama ngaku gitu. Setelah ngaji lama ngaku dia yang nyuntak gitu, ya kan? Dan sekarang alhamdulillah dia memberikan wakafnya lebih dari apa yang dia rusak dahulu, bahkan mewakafkan sebagian tanahnya untuk dikelola pondok, ya. Kita nggak tahu, ya. Kita kasih salam, assalamualaikum, nggak dijawab. Besoknya lagi assalamualaikum, nggak dijawab lagi. Assalamualaikum, lama-lama dia jawab dengan dengusan hidungnya, ya waalaikumsalam gitu, ya. Lama-lama tahu bahwasanya sebenarnya ini ajaran nggak masalah gitu, dan lama-lama nyantol gitu. Tetapi poinnya di sini adalah orang yang seperti itu adalah orang yang memang benar-benar bodoh, nggak tahu, ya. Bukan seorang yang tahu tetapi dia berpaling karena pembangkangan dan kesombongannya. Adapun orang-orang seperti ini, maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh untuk melindungi diri kita sendiri. Ya, untuk melindungi diri kita sendiri. Karena apa? Karena bisa jadi kita tidak bisa membantah syubhat-syubhat mereka. Ya. Ketika ada orang datang tanya, bisa nggak Allah itu menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Gitu. Waduh. Ya. Akhirnya dia pulang dengan perasaan grundel. Kurang ajar orang itu tadi. Ya. Kenapa? Karena ilmunya tidak ada pada kita. Ilmunya tidak ada pada kita. Sebenarnya jawabannya mudah. Ya sangat bisa Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Akan tetapi Allah tidak berkehendak yang demikian karena Allah menghendaki dialah satu-satunya yang paling besar. Dan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Itu adalah nama yang mulia yang tersemat pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Ya, maka perintahnya sekali lagi di sini adalah wa'rid anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh untuk melindungi apa? Diri kita dari kemudaratan mereka, dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari jin-jin dari kalangan dari syaitan-syaitan dari kalangan jin, juga untuk melindungi diri kita. Kemudian di sini sebentar tadi. Oh ini. Di sini disebutkan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Baik. Kita perhatikan rincian pada surat Al-A'raf ayat ke-200 ini. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah innahu sami'un alimun. Kalau kalian disentuh ya dari celupan-celupan syaitan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Sesungguhnya dia sami'un alimun. Tidak memakai as-sami'u al-alimu.
tetapi sami'un alimun, ya. Dalam bentuk apa? Nakirah, ma'rifah? Hah? Nakirah. Nggak pakai alif lam. Kita lihat lafadznya berbeda dengan lafadz yang sebelumnya, ya. Bahwasanya lafadz yang sebelumnya dari mana? Fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Ya, dalam lafadz surat Al-Fussilat ayat 36, fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Ya, pakai alif lam. Yang dalam surat Al-Fussilat pakai alif lam. Fussilat ayat 36. Adapun dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Al-A'raf tidak pakai alif lam. Kenapa demikian? Rahasianya di sini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya ya asbabun nuzul. Ya. Ini ada ilmunya khusus nih, asbabun nuzul, asbabul wurud. Ini ada ilmunya khusus. Kadang orang-orang tidak menguasai ini sehingga menafsirkan dengan ngawur dan berantakan. Ya. Contoh seperti ayat-ayat tentang jihad. Ayat-ayat tentang jihad. Dia nggak tahu ayat ini turun di mana. Gitu. Ditafsirkan sama dia ayat-ayat untuk berjihad, yakni untuk berperang. Padahal ayatnya makiyah, bukan madaniyah. Yakni ayatnya ini turun ketika Rasulullah SAW belum berhijrah. Ya. Ini keliru ini, salah kamar dia, gitu. Ya. Padahal Rasulullah SAW ketika di Mekah belum ada jihad. Ya. Menafsirkan ayat-ayat ini mengarah ke jihad. Gitu. Itu perinciannya panjang, gitu. Harus dipelajari khusus memang. Ya, bagaimana asbabul nuzulnya dan semisalnya. Sehingga sebenarnya mengkhawatirkan ketika ada ustadz-ustadz ya membahas masalah tafsir gitu, dia nggak menguasai dulu ini. Gitu. Sehingga tafsirnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan, ya, sesuai apa yang dia kehendaki. Tapi kita lihat asbabun nuzul dari ayat ini adalah mereka musuh-musuh Allah, ya, di mana mereka mengatakan istama'a indal baiti thalathatun nafar qurasyiyan wa thaqafiyun thaqafiyani wa qurasyiyun kathiru syahmul butunihim qalilun fiqhu qulubihim faqalu atarawna allaha yasma'u ma naqul faqala ahaduhum yasma'u in jaharna wa la yasma'u in akhfayna faqala al-akhar in sami'a ba'dahu sami'a kullah fa anzalallahu azza wa jal wa ma kuntum tastatiruna ayashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Surat Al-Fussilat. Ya. Kisahnya surat Al-Fussilat ayat 22-23 di sini. Kisahnya adalah mereka musuh-musuh Allah, orang-orang munafik, ya, dan orang-orang Yahud. Mereka mengatakan, ya, ada 3 orang di sini berkumpul, bahwasanya mereka menyebutkan ada seorang Quraisy, ya, bahwasanya orang tersebut sangat sedikit sekali akalnya, ya. Sangat sedikit sekali akalnya. Qalilun fiqhu qulubihim. Ya, hatinya itu sangat sedikit dalam memahami sesuatu. Ya. Dan perutnya itu sangat gendut. Ya, artinya banyak makan, sedikit mikir. Gitu. Orang ini sebenarnya mau menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sedikit mikir, banyak makan dan sedikit mikir. Ya. Maka orang-orang munafik yang berkumpul ini mengatakan, atarawnallaha yasma'u ma naqul, bagaimana pendapatmu? Kita habis ngomong nih, apakah engkau menyangka Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan? Gitu. Maka salah satu di antara mereka mengatakan, kalau kita pelan-pelan Allah nggak dengar. Gitu. Tapi kalau kita ngomongnya keras-keras Allah dengar. Gitu. Yang satu lagi mengatakan, Allah mungkin saja tetap dengar walaupun kita pelan, tapi nggak seluruhnya. Sebagian dengar, sebagian nggak. Gitu. Ya.
Maka kemudian Allah menurunkan firman ayatnya, wa ma kuntum tastatirun, dan apa yang engkau sembunyikan dari Allah, an yashhada alaikum, kelak akan dipersaksikan atas kalian, akan dinampakkan, sam'ukum wala absarukum, ya, akan dipersaksikan sendiri oleh pendengaran-pendengaran kalian dan juga pandangan-pandangan kalian, wala juludukum, demikian pula kulit-kulit kalian yang akan bersaksi atas kalian sendiri. Walakin donantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, akan tetapi kalian menyangka Allah itu tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang engkau amalkan, ya. Jangankan kebanyakan, seluruhnya Allah tahu, bahkan kulit-kulit kita yang akan menjadi saksi. Telinga-telinga kita sendiri, mata-mata kita sendiri yang akan menjadi saksi dari amalan-amalan kita. Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum, itukah yang kalian persangkakan kalian kepada Rabb kalian? Ardaakum, buruk sekali kalian, persangkaan kalian kepada Rabb kalian. Fa asbahtu minal khasirin, sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Ya, maka dari itu, ya, faja'a tauqidu fi qaulihi innahu wasami'ul alim. Maka dari itu, ayat yang sebelumnya mengatakan dengan sifat as-sami' al-alim, memakai apa? Ma'rifah, alif lam. Kalau bahasa Inggris the, bukan apple tapi the apple. Ya, jadi sesuatu yang lebih jelas. Karena apa? Karena dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang-orang Quraisy tadi. Ya, sebagian orang-orang munafik yang menghina Rasul SAW dan menyangka Allah tidak mendengar. Maka Allah mengatakan innahu huwas samiul alim, pakai alif lam. Sesungguhnya dialah Allah yang benar-benar mendengar dan benar-benar maha mengetahui. Kemudian, ya, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin azim. Di sini ada perintah tadi, ya, bahwasanya kita diperintahkan untuk membalas perbuatan buruk tadi dengan sesuatu yang lebih baik. Kira-kira bisa nggak, Pak? Bisa nggak, Pak? Ya, sulit. Ya, sulit. Ya, orang dijahatin suruh berbuat baik. Sulit. Ya, maka dari itu Allah menyatakan di ayat selanjutnya, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin azim, dan tidak ada yang mampu yang demikian kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak ada yang mampu melakukan yang demikian kecuali orang-orang yang memang Allah beri dia bagian yang sangat besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau dapat pahala besar ya lakukan gitu. Nggak ada yang mampu kecuali orang-orang yang sabar dan memang orang-orang yang Allah telah tetapkan punya pahala yang besar di sisinya. Nggak ada yang mampu. Ya. Mampu nggak, Pak? Mampu nggak? Ya, dijahatin, ya, dionek-onek, digibain. Ya, kita masih di depan senyum, Pak. Ini Pak ada daging kambing korban. Gitu, ya. Ini ayat ini adalah penyemangat. Penyemangat buat kita. Ya, memang gak ada yang mampu kecuali mereka orang-orang yang Allah beri kesabaran dan memang orang-orang yang telah Allah berikan kepadanya, ya, pahala yang besar di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu ikhwani fillah azakumullah, kita berusaha keras, ya, untuk melakukan yang demikian. Akan tetapi catatannya tadi, ya, catatannya bukan kepada orang-orang yang memang dia membangkang dan berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa aidan fa inna siyaquha huna li itsbati sifati kamalihi wa adillati thubutiha wa ayati rububiyatihi wa syawahidu tauhiduhu wa lihadza aqaba dzalika biqaulihi wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Ya, demikian pula kenapa di sini pakai alif lam? Karena di sini adalah konteks ayatnya. Allah sedang menyebutkan keutamaan, sedang menyebutkan kesempurnaan Allah, ya. Segala sesuatu yang menunjukkan kepada keagungannya, rububiyahnya, dan yang mempersaksikan terhadap kebesarannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Fussilat, dan termasuk dari tanda-tandanya adalah pergeseran malam dan siang hari, ya. Dan juga firman Allah taala, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'an, dan termasuk dari tanda-tandanya engkau melihat bumi dalam kondisi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian walamma kana al-musta'adzu minhu fi surati Hamil Mu'min huwa syarrul mujadalatil kuffar fi ayatihi wa ma tarataba 'alaiha min af'alihim al-mar'iyatu bil busra qala innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighihi fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Ya, ini yang terakhir. Bahwasanya ya, sesungguhnya orang-orang yang mereka ya, ketika tadi yang pertama kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua, ada orang-orang bodoh yang mereka berbuat jahat, sama Allah diperintahkan untuk apa? Berbuat baik kepada mereka. Ya, diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Dan memang nggak ada orang yang bisa kecuali orang yang sabar dan diberi pahala yang besar di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mereka itu memang membangkang. Orang-orang yang memang membangkang. Di sini disebutkan sesungguhnya orang-orang yang berdebat, ya, orang-orang yang berdebat dengan ayat-ayat kami tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ada bimbingan yang jelas, tanpa ada sultan, ya, keterangan yang pokoknya ngotot aja, debat usir. Dalilnya adalah akal-akalan. Ya, menurut kamu, menurut saya, ya, menurut perasaan saya dan yang semisalnya, in fi sudurihim illa kibrun. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada di hati mereka kecuali hanya kesombongan. Ya, yang namanya kesombongan apa? Merendahkan manusia dan menolak al-haq. Ya, yang namanya kesombongan apa? Merendahkan manusia dan menolak al-haq. Ini hakikat dari kesombongan. Ya. Mahum bibalighihi fasta'id billah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan yang seperti ini, model-model kayak gini. Tinggal pergi aja, minta pertolongan kepada Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah mendengar, ya. Dan ini adalah kaidah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita minta tolong kepada Allah, Allah pasti mendengar kita. Dan Samiul Alim dan Al-Alim, Maha mengetahui. Ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, Maha tahu apa yang harus dibuat untuk melindungi kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita masuk kepada pasal la sultana li syaitan alal mu'minin. Tidak ada kekuasaan bagi syaitan kepada orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, ya, itu tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Bismillah. Kecepatan nggak Pak saya, Pak? Untuk saya kecepatan. Kecepatan nggak Pak Sarto? Amijo. Cukupan ya? Pak Dani, cukupan ya? Insya Allah. Dengan ya. Fal Quran arsada ila hadainil aduwain bi ashali. Kita lihat dalam Al-Quran itu membimbing kita untuk melindungi diri kita dari dua musuh ini, ya, dengan jalan yang paling mudahnya, ya, dengan jalan yang paling mudahnya, yakni syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Bil isti'adati i'radi 'anil jahilin. Syaitan dari kalangan jin ialah dengan kita apa? Minta perlindungan kepada Allah. Adapun syaitan dari kalangan manusia, kita berpaling dari mereka. Nggak usah diurusi, nggak usah digabris, suruh ngomong sama tembok aja. Ya. Maka wadaf'i isa'atihim bil ihsan. Ya, dan kita menolak perbuatan buruk mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Wa akhbara an azmi min laqahu dzaka fa innahu yanala bidzalika kaffa syarri aduwihi wa inqilabihi sadiq. Ya, dan Allah mengkhabarkan orang yang mampu melakukan ini adalah orang-orang yang punya bagian yang baik di sisi Allah. Ya, dan orang-orang yang memang dia punya kesabaran, maka serta-merta bisa jadi suatu ketika dia bisa merubah musuh-musuh tersebut menjadi teman akrabnya. Mahabbatan nasilahu, orang yang saling mencintai karenanya. Na'ahum alaih, ya, dan dia akan dipuji dengannya.
wa qahara hawahu, dan orang tersebut telah mengalahkan nafsunya, wa salamatu qalbihi min ghilli wa tuma'ninati wa tuma'ninatin nas, dan dia terselamatkan hatinya dari terbelenggu rasa dengki, demikian pula merasa tenang dengan manusia. Ta'aduwahu ilaihi, sampai musuhnya itu menjadi sahabat kepadanya. Hadza ghairu ma yalahu min karamatillahi wa tawabihi wa ridahu anhu. Ini baru balasan selain dari balasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini baru balasan di dunia saja. Ya, bisa jadi musuhnya itu jadi sahabat dia, kemudian dia bisa terbebaskan dari apa? Dengki, dia hatinya gembira aja. Ya, merasa aman, ya. Terlebih lagi di Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi balasan yang dari sisinya, ya. Wa hadza ghayat hadhi ajilan wa ajilan, dan inilah sesuatu yang dicari, ya, yang sekarang ataupun yang nanti. Maksudnya keberuntungan di dunia maupun keberuntungan di akhirat. Walam kana dzalika la yanalu illa bisabr qala ma yulaqaha ilal ladzina sabaru, dan yang demikian itu karena tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali dengan kesabaran, maka Allah menyatakan maka tidak ada yang mampu melakukannya kecuali sabar. La al-maqam, jadi karena sesungguhnya orang yang diburuki itu tidak bisa balas berlawanan demikian, ya, membalas yang buruk juga, atau bahkan yang tak titeni, ya kan? Ya memang nggak bisa, karena demikian harus dengan kesabaran. Walamma al-ghad markabu syaitan fatata'awanu nafsul ghadbiyah wa syaitanu ala nafsil mutmainnah allati ta'muru bitaf'il bil ihsan. Yang namanya kemarahan itu adalah tunggangannya syaitan untuk melawan, ya, jiwa yang tenang, jiwa yang sabar, jiwa yang itu lemah lembut, ya. Maka di sini syaitan itu menunggangi kemarahan tersebut, ya, untuk mengalahkan kebaikan-kebaikan kita. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah balas keburukannya dengan kebaikan, ya, supaya bisa menekan yang demikian, ya. Yu'awanaha bil isti'ati minhu, ya, dan Allah memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah dengan yang demikian, ya. Fatamaddal isti'adat mutmainnatu taqwa ala maqami al-jaisi nafsul ghadbi, maka kita minta pertolongan kepada Allah untuk melawan pasukan syaitan ini tadi, ya, termasuk dari nafsu dan kemarahan, ya. Fayati madada sabr, maka ketika kita berlindung kepada Allah akan didatangkan, ya, dari unsur-unsur kesabaran, alladzi yakunu nasra ma'ahu, di mana unsur-unsur kesabaran tersebut bisa menolong kita, ya, bersama kita. Waja'a madadul iman, demikian pula datang unsur-unsur keimanan. Wa tawakkal, demikian pula tawakal. Fa'abtala sultanu syaitan, maka menjadi terpatahkanlah kekuasaan syaitan tersebut. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, innahu laisa lahu sultanun alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tidak ada kekuasaan bagi syaitan, ya, terhadap orang-orang mukmin, karena sesungguhnya kekuasaan syaitan hanya kepada orang-orang yang tawakalnya kepada syaitan. Mau marah, ya, dilepaskan marahannya, ya, maka dia memasrahkan dirinya kepada syaitan. Itulah yang bisa dikuasai oleh syaitan, ya. Adapun mereka orang-orang yang bertawakalnya kepada Allah, dia tidak akan bisa dikuasai oleh syaitan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan itu tidak punya kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sultan di sini, kekuasaan di sini adalah dari dua sisi, ya. Min jihatil hujjah wala min jihatil qudrah. Tidak, kekuasaan artinya dari sisi pendalilan, hujjah, perdebatan, itu syaitan tidak mampu mengalahkan orang-orang mukmin. Ya, demikian pula dari sisi kekuasaan,
ya, fisik, pemaksaan, itu setan juga nggak mampu. Ya. Dari sisi hujah nggak mampu, dari sisi kudrah setan juga nggak mampu. Pada orang-orang yang dia bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qala rabbi bima aghwaytani. Ini mengabadikan ucapan syaitan. Ya Allah, karena telah Engkau tetapkan aku sebagai makhluk yang sesat, la uzayyinannahum fil ardi wala yannahum ajma'in. Sungguh akan jadikan suatu yang indah di muka bumi, ya. Akan aku tipu mereka, uzayyinanna lahum, akan perindah jalan yang buruk di mata mereka, fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in, dan sungguh aku akan sesatkan mereka seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di dalam beribadah kepadamu. Qala hadza siratun alayya mustaqim, maka Allah menyatakan, inilah jalanku yang lurus. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan atas mereka sama sekali bagimu, illa ba'aka minal ghawin, kecuali orang yang memang mengikuti engkau di dalam kesesatan. Demikian pula di dalam surat yang lain, di dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya tidak ada kekuasaan bagi syaitan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya, karena sesungguhnya kekuasaannya ialah hanya kepada orang-orang yang loyalnya kepada syaitan dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Maka dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kekuasaan syaitan itu hanya kepada orang-orang yang walaknya kepada mereka. Adapun ahlu tauhid, syaitan nggak bisa menguasainya. Ada pocong, lempar sandal, pocongnya lari. Ada pocong, dikasih sajen, besoknya minta tambah. Ya, ahlu tauhid tidak bisa dikuasai. Maka dari itu, maka ketika syaitan mengetahui, ketika musuh Allah ini mengetahui, la yusallituhu ala ahli tauhid, bahwasanya dia itu tidak bisa menguasai ahlu tauhid, maka dia mengatakan, fa bi'izzatika la aghwiyan ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, sungguh aku akan sesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam beribadah kepadamu. Kita bisa melihat di sini bahwasanya syaitan memang benar-benar tidak bisa menguasai ahlu tauhid. Tapi ketika ada orang yang tanya begini, ya, nih ada yang tanya nih. Tapi kan dalam ayat yang lain ada, walaqad saddaqa alaihim iblis dhannahu fattabi'uhu illa fariqan minal mu'minin wa ma kana lahu alaihi min sultanin illa lina'lama man yu'min bil akhirati mimman huwa minha fi syakkin. Ya, di dalam surat Saba 20:21 disebutkan, maka sungguh, ya, iblis itu, sungguh mereka telah membenarkan prasangkaan iblis untuk mengikutinya, kecuali sebagian saja dari orang-orang mukmin. Wa ma kana lahu alaihi min sultan, maka sesungguhnya tidak ada kekuasaan bagi iblis atas mereka, illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syakkin, kecuali agar kami mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar beriman di akhirat dan benar-benar mereka ragu terhadapnya. Ya, maka ini seperti apa? Ya, katanya tadi nggak ada kekuasaan. Tetapi di sini Allah menyatakan di sini, ya, tidak ada kekuasaan bagi iblis kecuali memang supaya kami tahu siapa di antara mereka yang benar-benar beriman kepada negeri akhirat, siapa di antara mereka yang berdusta. Ya, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa liya'lamanna alladziina shadaqu wa liya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim, apakah mereka menyangka ketika mereka mengatakan kami beriman dibiarkan begitu saja? Ya, sungguh orang-orang sebelum mereka diuji supaya tahu jelas siapa di antara mereka orang yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta. Ya, semakna dengan ayat ini. Sesungguhnya nggak ada kekuasaan bagi iblis kecuali agar kami tahu
Siapa di antara mereka terbukti beriman dan siapa di antara mereka yang ragu terhadap keimanannya. Jadi iblis punya kekuasaan nggak kepada orang mukmin? Ya? Di sini disebutkan seperti itu. Ya. Maka di sini dijawab ya bahwasanya ini udah pada wudhu belum? Udah pada wudhu ya. Bahwasanya apa yang disebutkan pada ayat tersebut itu dari sisi iblis. Walaqad shaddaqa alaihim iblis dhannahu. Ya, dan sungguh orang-orang ini telah membenarkan prasangkaan iblis. Ya, berarti iblis yang menyangka. Ya, iblis yang menyangka. Ya, sehingga bukan benar-benar menguasai, tetapi iblis yang menyangka. Dan orang-orang yang mengikuti iblis ini memang sudah dijadikan bahagiannya untuk iblis. Ya, dan dia keluar dari zonanya orang-orang mukmin. Ya. Sehingga orang-orang yang mukmin tetap dia tidak akan dikuasai oleh iblis. Ya. Nangkep nggak sampai sini? Ya. Jadi ayat ini bisa klop dengan ayat yang tadi seperti itu. Tapi ini ada pertanyaan yang berikutnya. Ya. Pertanyaan yang berikutnya, ya udah kalau itu oke lah. Lalu bagaimana dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim? Kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya ya. Mudah iqamah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.